Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, masih di tema 8 ya. Sekarang halaman 32, coba dibuka yang pembelajaran kelima. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran yang kelima. Perhatikan ini Dayu dan gambar sedang memegang tongkat. Anggota pramuka sering menggunakan tongkat dalam kegiatan. Tongkat sangat banyak manfaatnya. Tongkat dapat digunakan sebagai tempat memasang bendera regu. Tongkat juga digunakan untuk membuat tiang bendera. Untuk mendirikan tenda juga menggunakan tongkat. Tongkat digunakan untuk anggota pramuka yang terbuat dari bambu atau kayu dengan ujung yang tumpul. Jadi tongkat ini dari bambu ya, dulu itu ujungnya tumpul. Dahulu pahlawan menggunakan tongkat sebagai senjata dalam peperangan. Ini contohnya, para pahlawan menggunakan tongkat bambu dengan ujung lancip. Ini yang tongkat bambu dengan ujung lancip, ini yang tongkat pramuka dengan ujung yang tumpul ya. Bambu dengan ujung lancip disebut dengan bambu runcing. Ujung tongkat ada yang tumpul, ada yang lancip, dibuat sesuai dengan kebutuhan. Karena anak-anak pramuka maka menggunakan yang tumpul. Karena ini pahlawan berjuang sebagai senjata, maka ujungnya lancip atau runcing. Bentuk sudut beragam, ada sudut tumpul, ada sudut lancip, dan ada sudut siku-siku. Jadi sudut itu ada 3 macam anak-anak. Ada sudut tumpul, 2 sudut lancip, dan sudut siku-siku. Diulangi. Macam-macam sudut yang kita pelajari ada 3 nih. Ini sudut tumpul, sudut lancip, sudut siku-siku. Ada sudut lurus juga. Coba lakukan kegiatan berikut. Misalnya ini adalah kertas. Lipat kertas menurut garis datar. Dilipat menjadi 2. Contohnya seperti ini. Ya, contohnya seperti ini anak-anak. Kemudian dilipat kembali. Nah, perhatikan, ini adalah membentuk sudut ya. Ya, ini membentuk sudut. Perhatikan. Gunakan pojok siku-siku yang telah kamu buat untuk menentukan jenis sudut. Ikuti contoh berikut. Perhatikan. Ini adalah sudut siku-siku anak-anak. Nah, ini adalah sudut siku-siku. Kita tekuk kembali ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah sudut lancip. Kita buka kembali. Kita gunakan seperti ini. Seperti ini ya. Ini jika kita buka lebar, maka ini adalah sudut tumpul. Yang ini seperti ini namanya sudut lurus. Ini sudut lurus ya. Hanya seperti itu saja. Jadi ketika dia berbentuk seperti siku-siku, dia disebut dengan sudut siku-siku. Ketika dia menciut ya, semakin ke dalam hanya sedikit ini sudut lancip. Ketika dibuka lebar maka menjadi sudut tumpul, dan lurus seperti ini namanya sudut lurus. Ayo berlatih sekarang. Buat kesimpulan tentang macam-macam sudut. Nah, sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Ini namanya sudut siku-siku. Besarnya 90 derajat pas di sini. Ya. Derajat itu satuan untuk mengukur sudut. Nanti mengukurnya dengan apa? Dengan busur anak-anak. Untuk tahu besarnya sudut ini, anak-anak nanti mengukurnya dengan busur. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Seperti ini adalah sudut siku-siku. Nah, jika Bu Guru tekuk ke sini, seperti ini, nah, seperti ini namanya sudut lancip ya.
Ini namanya sudut lancip anak-anak. Nah, ini sudut lancip seperti ini ya. Ini sudut lancip. Hanya ini adalah sudut siku-siku. Seperti L, huruf L itu sudut siku-siku. Kalau sudut lancip dia lebih ciut. Kalau sudut tumpul seperti ini, dia lebar, besarnya lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat. Jadi kalau sudut lancip itu kurang dari 90 derajat, hanya kecil, sudut yang kecil-kecil ini sudut lancip. Kalau sudut tumpul itu sudut yang besarnya lebih dari 90, kurang dari 180. Nih, nah ini adalah sudut lancip, sudut tumpul maksudnya. Sekarang sudut lurus itu seperti ini, dia lurus ya, dia lurus. Ini adalah sudut 180 derajat. Anak-anak dipahami ya. Tugas 1 sekarang, perhatikan gambar sudut di bawah ini, tentukan macam-macam sudut pada gambar berikut. Coba anak-anak tentukan mana yang berbentuk seperti huruf L, itu adalah 90 derajat atau siku-siku. Yang sudut kecil itu adalah sudut lancip. Yang sudutnya besar lebih dari 90 derajat, sudutnya tumpul. Jadi patokannya anak-anak adalah sudut siku-siku. Guru ulangi, anak-anak patokannya adalah sudut siku-siku ya. Ini adalah sudut siku-siku, perhatikan. Ini adalah sudut siku-siku. Jika ini di sini, mana ini adalah sudut lancip. Jika lebih ke sini, ini adalah sudut tumpul. Lancip. Nah, ini adalah tumpul karena siku-sikunya harusnya berada di sini ya. Jadi patokannya anak-anak melihat kalau dia sudut siku-siku dia lebih kecil, maka dia adalah sudut lancip. Jika dia melebar lebih besar dari 90 ini, maka dia adalah sudut tumpul. Itu adalah patokannya anak-anak ya. Coba ini dikerjakan di buku paket. Dapatkah kamu menemukan sudut lancip dan sudut tumpul? Perhatikan Bu Guru beri contoh sedikit. Ini juga dikerjakan. Contoh sudut tumpul itu pintu yang dibuka lebar ya, pintu yang dibuka lebar, laptop juga yang dibuka dengan lebar, buku. Nah, seperti ini adalah sudut tumpul. Nah, buku yang dibuka lebar ini adalah sudut tumpul. Pukul 5, jarum jam yang menunjukkan pukul 5 itu contoh sudut tumpul. Atap rumah itu juga sudut tumpul ya. Kalau sudut lancip apa? Contohnya ujung setrika, huruf A, ujung pisau itu kecil semuanya. Ini ujung pensil, ini juga sudut lancip. Anak-anak lanjutkan yang 2 ya, lanjutkan yang 2. Ayo membaca. Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Apakah gambar berikut memiliki sudut? Tunjukkan, perhatikan di sini. Ini adalah sudut siku-siku semua ya. Ini adalah sudut siku-siku semua. Gambar tersebut adalah lambang pramuka. Beberapa daerah di Indonesia, gambar pramuka setiap daerah itu berbeda. Keberagaman tersebut sesuai dengan keunikan dan keunggulan yang dimiliki setiap daerah. Meskipun demikian, tujuan semua anggota pramuka itu sama. Jadi setiap daerah itu memiliki lambang yang berbeda. Ini Jawa Barat, ini Sumatera, ini Kalimantan, ini Papua Barat. Jadi berbeda ya, Surabaya juga berbeda. Keberagaman lambang pramuka sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka artinya beragam, beraneka ragam, atau berbeda-beda. Tunggal artinya satu, Ika artinya juga. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Diingat-ingat anak-anak.
Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan. Ya, Indonesia itu terdiri dari beraneka ragam budaya. Bangsa Indonesia juga memiliki banyak bahasa daerah. Bangsa Indonesia juga terdiri dari beberapa agama dan kepercayaan. Keberagaman yang dimiliki Indonesia ini adalah kekayaan budaya yang harus kita syukuri. Nah, sekarang tugas 2-nya anak-anak kerjakan, jawabannya ada di sini ya. Ini jawaban. Ini tugas 2 di buku paket saja. Cobalah amati kebinekaan yang ada di kelasmu, artinya keberagaman ya. Bineka tadi adalah beraneka ragam. Contohnya di sini nama teman, guru jelaskan. Edo, contohnya misalnya suka menolong, dia juga ramah, dia juga tidak sombong. Dayu, dia rajin, dia humoris ya, dia suka bercanda. Siti, dia sikap baiknya apa? Dia ramah, suka menolong. Udin, dia dermawan, suka memberi, dia suka menolong juga. Lani, dia sopan, dia ramah, dia tidak membeda-bedakan teman. Tugas ketiganya anak-anak ini, ceritakan hasil wawancara kepada temanmu. Nama teman ini ya, menjawab ini ya. Contoh, Bu Guru kasih contoh 1, Edo, agamanya Islam, suku Jawa, warna kesukaan kuning, warna makanan kesukaannya adalah nasi pecel karena dia berasal dari Jawa. Contoh lagi, Dayu agama Katolik, suku mana Sunda, warna kesukaan hijau, makanan kesukaan kalau Sunda itu apa ya? Apa nak Sunda, makanan dari Sunda itu? Apa ya, dia suka rawon misalnya, enggak tahu Bu Guru. Nah, misalnya 3, siapa, agamanya Buddha, sukunya Bali, warna kesukaan apa, makanan kesukaan apa. Anak-anak kerjakan ya, yang 1 sudah contoh, boleh ditulis kembali. Ini adalah tugas yang ketiga, pelajaran yang terakhir dari Bu Guru ya. Bu Guru akhiri, anak-anak tetap jaga kesehatan, selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.